Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang baru yang Engkau jadikan buat setiap kami. Hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari yang penuh dengan anugerah yang daripada Tuhan. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur biar setiap pujian penyembahan yang kami lakukan merupakan satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk sebentar juga kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami, berikan roh pewahyuan, pengertian yang baru untuk setiap kami menangkap apa yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Saudara, kita belajar sama yuk dari firman Tuhan, judulnya Hidup Orang Kristen. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, perikopnya itu judulnya Hidup Orang Kristen. Dikatakan 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bukankah kita sudah sering kali mendengar bahwa kita ini sudah ada di akhir zaman, ya saudara. Dengan segala keadaan yang terjadi, kita tahu penggenapan firman Tuhan sedang digenapi, ya saudara. Dikatakan karena itu kuasailah dirimu. Yang kedua, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, kuasailah dirimu, ya saudara. Kuasailah dirimu, kalau di dalam Galatia 5 itu ayat 23, salah satu dari buah roh penguasaan diri, ya saudara. Kuasailah dirimu, biar saudara dan saya ini hidup di dalam penguasaan diri. Memang enggak gampang, ya saudara. Penguasaan diri itu juga harus belajar dan semakin meningkat, ya saudara. Lanjut, tadi udah. Yang kedua itu bagaimana apa yang dilakukan kuasailah dirimu di dalam 2 Timotius 4 ayat 5a. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Bukan cuman satu macam, ya. Ya, saya menguasai diri kalau tidak sombong misalnya. Tapi tidak bisa satu. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi belajar menguasai diri dalam segala hal. Kalau anak-anak, ya saudara-saudara, kadang-kadang susah menguasai diri. Saya tuh punya anjing kecil ceritanya, bayi baru 2 bulan. Dipinjemin ke cucu saya, udah dijanjiin nanti pinjemnya Jumat pulang sekolah, Sabtu Minggu. Kemarin ketemu lagi, kemarin udah dipinjemin nih, Jumat Sabtu Minggu. Dibalikin, Senin pagi itu dibalikin. Dia sambil berangkat sekolah, anjingnya dibalikin. Kemarin ketemu lagi kan di persekutuan. Tanya lagi, ini hari apa? Ini baru Selasa. Ya mungkin dia gak terlalu paham karena masih playgroup. Kalau mungkin nanti Jumat, wow dia seneng gitu. Berarti hari ini nanti dipinjemin lagi anjingnya. Tapi biar dibilangin hari Selasa juga nggak ngerti itu kapan Jumatnya, berapa hari lagi juga mungkin dia nggak paham. Tapi itulah anak-anak, ya saudara-saudara. Pulang dari persekutuan, nangislah dia di parkiran. Kepengen anjingnya dibawa lagi. Jadi nggak tega itu kungkungnya, dikasihin lagi anjingnya. Ya udah nginep lagi di rumahnya. Ya saudara, itu anak-anak nggak ngerti, cuman batas tahu, oh iya nanti pinjem laginya
bukan sekarang, nanti yang namanya hari Jumat. Ini baru Selasa, nggak paham itu, berapa hari lagi juga nggak paham. Itu anak-anak. Tapi kita belajar bagaimana kita ini harus menjadi orang-orang yang dewasa rohani ya saudara-saudara. Saudara dan saya ini belajar menjadi orang-orang yang terus meningkat. Bukan sekedar rohani di dalam pengertian anak-anak. Tapi terus semakin maju dan maju di dalam kita mengenal akan Tuhan. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia, yaitu kasih karunia dari Tuhan yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi jangan berpikir lebih tinggi dari hal-hal yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi menguasai dirinya itu menurut ukuran iman. Levelnya itu akan semakin meningkat ya saudara. Seperti tadi saya ngomong, bukan lagi Kristen kanak-kanak, tetapi semakin dewasa sesuai dengan ukuran iman di dalam pengenalan saudara dan saya akan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus ya saudara. Jadi ketika saudara dan saya ini belajar menguasai diri, kita belajar bagaimana iman saudara dan saya juga di dalam pengenalan akan Tuhan. Mungkin dulu waktu baru-baru menjadi anak Tuhan ya saudara, kita berdoa, Tuhan berkati saya. Berkati saya supaya saya ini cukup, ini itu, hidup saya diberkati Tuhan. Next level lagi, Tuhan berkati saya supaya saya ini jadi saluran berkat. Doa lagi, Tuhan berkati saya supaya saya ini bisa menabur untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Doa lagi, Tuhan berkati saya untuk saya ini jadi saluran berkat untuk lawatan sampai ke ujung bumi. Itu naik terus dan naik terus. Level pengiringan saudara dan saya kepada Tuhan itu ya juga begitu ya saudara-saudara. Tidak mandek. Berkati saya Tuhan, berkati saya. Gitu ya saudara, nanti mampet. Enggak tersalurkan berkatnya mampet. Ya saudara, tapi saya percaya tidak begitu. Setiap kita belajar menjadi saluran berkatnya Tuhan. Menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi iman saudara dan saya ini akan bertambah dan bertambah ketika kita belajar di dalam pengenalan akan Tuhan. Kemarin Bevis cerita kita ini harus jadi mempelai yang murni ya saudara-saudara. Mempelai yang murni itu mempelai yang sungguh-sungguh Tuhan mau. Tidak bercacat celah ya saudara-saudara. Dipersiapkan, akhir segala sesuatu itu sudah dekat, Alkitab bilang ya. Jadi kita juga mempersiapkan diri. Kuasailah dirimu untuk kita ini siap-siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua, menjadi mempelai yang murni. Biarlah kita belajar bagaimana kita ini menguasai diri ya saudara-saudara. Kuasailah dirimu memang tidak semudah kata-kata, tapi ayo sama-sama belajar dan belajar meningkatkan iman saudara dan saya di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga penguasaan diri kita ini akan bertambah. Dulu mungkin sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit mutung, udah nggak mau kumpul-kumpul lagi sama orang percaya. Tapi lama-lama urat tersinggungnya putus.
biar dimarahin, biar kena omongan yang enggak enak, ya puji Tuhan, haleluya saja. Ya saudara-saudara, membuat saudara dan saya ini terus meningkat ukuran iman kita. Urat tersinggungnya udah putus, udah kebal istilahnya ya saudara-saudara. Karena kita tidak tergantung dengan perkataan orang, tapi saudara dan saya ini tergantung dengan perkataan firman Tuhan. Amin. Saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Kalau ada yang pertandingan, para peserta itu juga harus menguasai dirinya dalam segala hal menurut aturan pertandingan yang diikuti. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Kalau pertandingan itu dapat hadiah, dapat kejuaraan, itu bukan mahkota yang abadi ya saudara. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ada tujuannya. Untuk saudara dan saya ini menguasai diri, ada goalnya. Untuk waktunya tiba, kita akan mendapatkan mahkota abadi yang Tuhan sudah sediakan. Itu goalnya ketika saudara dan saya ini menguasai diri dalam segala hal. Bukan sia-sia, tetapi ada satu yang tersedia, yaitu mahkota yang abadi. Ketika saudara dan saya dapat menyelesaikan pertandingan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Itu ya saudara-saudara, kuasailah dirimu ketika kita mau meningkat di dalam kedewasaan rohani kita bersama dengan Tuhan. Belajar terus dalam pengenalan firman, sehingga saudara dan saya ini menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Sehingga penguasaan diri kita ini semakin hari dilatih, semakin meningkat ya saudara, seperti yang sudah saya katakan tadi. Yang kedua, jadilah tenang ya saudara. Gimana mau tenang Bu, ngadepin semuanya, gimana mau tenang, hati saya ini penuh kegelisahan. Tapi Alkitab nulis, jadilah tenang karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ketika saudara dan saya ini mendekatkan hidup dengan Tuhan, maka ketenangan itu akan kita dapatkan. Karena kita percaya punya Tuhan yang dapat saudara dan saya itu andalkan. Tuhan yang memberikan keselamatan, Tuhan yang menjadi gunung batu, Tuhan yang menjadi kota bentengku, dan kita tidak akan goyah. Pengiringan saudara dan saya ini percaya bahwa Tuhan yang saudara dan saya itu andalkan adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang dapat melakukan segala perkara, yang dapat melakukan yang tidak ada menjadi ada karena firman-Nya. Ya saudara, biar itu membuat saudara dan saya ini, ayolah jadilah tenang karena kita punya Tuhan. Karena saya dan saudara mau mendekatkan hidup Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu firman Tuhan yang katakan. Jadi mari saudara-saudara, saya percaya ketika kita juga dalam satu ibadah, karena kita mau mendekatkan hidup di dalam Tuhan, sehingga ketenangan itu menjadi bagian saudara dan saya. Di dalam Yesaya 30 ayat 15, bagian terakhir, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ini yang sering sekali saudara dan saya itu lakukan. Udah tahu dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tapi seringkali kita ini tidak percaya sama Tuhan, tidak tinggal di dalam ketenangannya Tuhan. Kita memilih dengan kekuatan kita sendiri. Aduh gimana caranya, aduh bagaimana ini, bagaimana itu. Kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Tapi Alkitab mengingatkan untuk saudara dan saya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak
kekuatan-Mu. Ketika saudara dan saya ada dalam satu masalah, dalam satu pergumulan, ayo datang sama Tuhan. Datang dengan percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika hidup saudara dan saya mau melekatkan hidup dengan Tuhan. Yesaya 32 ayat 17. Ini ya saudara, oh berarti saya ini lagi nggak bener nih. Lagi ada di posisi yang salah. Alarm hati ini bunyi, nggak ada damai sejahtera, berarti saya ini ada di posisi yang salah, di posisi yang bukan Tuhan mau. Karena tidak ada kebenaran, damai sejahteranya hilang, dicuri si jahat, hilang begitu saja. Tiba-tiba iya diingatkan sama Roh Kudus. Firman Tuhan ini menjadi alarm hati saya, saudara-saudara. Biar ini juga menjadi alarm hati saudara dan kita semuanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Lanjutkan lagi, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka ketenangan dan ketentraman itu menjadi bagian kita juga. Bukan cuma damai sejahtera, tapi kitanya ada menghadapi masalah, ya sudah Tuhan, aku pasrahkan semuanya kepadamu. Segala kekhawatiranmu, Engkau yang akan bertindak dalam hidupku. Itu ya saudara-saudara, karena kita punya Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman-Nya Tuhan itu pasti ya dan amin terjadi buat hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini bukan punya hati yang gemerungsung. Ya saudara, aduh bagaimana ini caranya, aduh bagaimana pusing 7 keliling. Biar pusing juga tetap harus dihadapi. Ya saudara, biar kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan biar kita percaya bahwa kebenaran yang saudara dan saya itu hidupi, itu yang akan memberikan ketenangan, memberikan ketentraman, memberikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Ya sudah, nanti Tuhan yang membuat jalan. Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Waktunya tiba, kita akan mengalami, menikmati akibat kebenaran. Iya Tuhan, ketenangan dan ketentraman. Wis pasrah gelondongan sama Tuhan. Ibu Nani suka ngajarin begitu, gandul sama Tuhan. Sepenuh hati ya saudara-saudara, bukan separuh hati, bukan cuman ya percaya, tapi ngalami Tuhan ya saudara-saudara. Supaya firman Tuhan ini benar-benar terjadi. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran yang saudara dan saya yakini, yang saudara-saudara dan saya ini percayai, itu ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Yang ketiga adalah supaya saudara dan saya ini dapat berdoa. Berdoa itu adalah nafas hidup sebagai orang percaya ya saudara-saudara. Dengan berdoa kita ini membangun keintiman dengan Tuhan. Yudas dikatakan ayat yang ke-20, kalau berdoa itu berdoa dalam Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi berdoanya itu bukan sekedar agamawi ya saudara-saudara, tapi berdoa dalam Roh Kudus. Doanya bagaimana ya Bu? Ya sudah, berdoa saja. Tuhan Roh Kudus tolong saya. Tuhan Roh Kudus pimpin saya. Doanya apa yang diomongin? Ya saya juga gak ngerti. Nanti saudara tiba-tiba berbahasa roh tanpa berkata-kata. Saudara bisa menangis dan menangis. Ya saudara-saudara, itu bisa dialami. Bukan diajarin secara pikiran manusia. Nanti doanya begini ya. Itu berdoa agamawi. Berdoa ya mungkin bisa seperti itu supaya
ada di dalam satu keteraturan, di dalam satu ibadah ya saudara-saudara. Tapi Alkitab mengajarkan lebih lagi, berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang mengajari saudara dan saya bagaimana berdoa. Tidak pakai tata cara bagaimana, itu bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Itu bisa ketika saudara dan saya itu ngalamin, nggak bisa diceritain. Bagaimana tata caranya, iya nggak bisa diceritain. Itu mengalir begitu saja dalam pimpinan Roh Kudus. Biar itu menjadi gaya hidup saudara dan saya. Ayo belajar berdoa dalam Roh Kudus. Itu Yudas yang ngajarin ya saudara-saudara. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini ya saudara-saudara, kalau berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, nanti Roh Kudus sendiri yang akan berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin tidak pakai kata-kata yang sudah disusun dengan rapi. Saudara mungkin cuma bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus saudara berdoa seperti itu. Itu roh saudara berdoa sama Tuhan. Roh saudara itu mengikat dengan rohnya Tuhan. Sehingga bukan kata-katanya yang Tuhan lihat. Tapi hati kita ya saudara-saudara. Hati kita yang terus mau melekat sama Tuhan. Roh yang ada di dalam kita itu bersahut-sahutan dengan rohnya Tuhan. Sehingga kita ini diajari sama Roh Kudus sendiri. Sepertinya setelah berdoa itu rasanya aduh plong gitu ya saudara-saudara. Aduh lega gitu. Padahal gak minta apa-apa. Padahal gak ada kata-kata manusia yang diucapkan. Tetapi ketika bergaul dengan Roh Kudus, bersekutu dengan keintiman di dalam Roh Kudus, maka roh itu yang akan mengajari saudara dan saya berdoa kepada Allah. Sekalipun tidak ada kata-kata yang kita ucapkan, cuma terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Cuma kata pujian yang kita katakan di hadapan Tuhan. Tapi lewat itu semua keintiman itu membangun hidup saudara dan saya. Berdoa dalam roh ya saudara. Kira-kira begitu pengalaman hidup saya ya saudara. Sekalipun saya juga masih belajar ya saudara. Itu berdoa biar Roh Kudus yang membantu saudara dan saya dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu Roma 8 ayat 26 mengajari saudara dan saya. Di dalam Matius 6 Tuhan Yesus ini mengajarkan ayat 5 sampai 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, sudah dapat pujian. Wah hebat itu orang berdoa gitu ya saudara-saudara. Itu dunia sudah memberikan upah buat orang yang seperti itu. Tetapi Alkitab mengajarkan jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Membangun keintiman dengan Tuhan ya saudara. Lanjutkan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum
kamu meminta kepadanya. Jadi saudara, sekalipun kita tidak mengeluarkan kata-kata Tuhan minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, tapi Bapa yang di surga, Alkitab yang bilang mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Tuhan mengajarkan ya saudara-saudara, itulah hubungan, doa itu hubungan membangun keintiman dengan Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya saudara dan saya ini dapat berdoa, membangun keintiman dengan Tuhan. Seperti Bevis yang kemarin katakan, menjadi mempelai yang murni, yang terus punya gelora cinta akan Tuhan, terus punya kehausan dan kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan lewat setiap doa-doa, lewat setiap pertemuan ibadah kita ya saudara-saudara, supaya saudara dan saya ini membangun manusia roh kita di hadapan Tuhan. Ada satu Amsal dikatakan ketika kita ini mengalami ketenangan ya saudara-saudara, saya ini ketinggalan ayat 1, Amsal 14 ayat yang ke-30. Kenapa kita harus tenang? Dikatakan Amsal 14 ayat 30 itu hati yang tenang itu menyegarkan tubuh ya saudara-saudara. Jadi kalau hati kita ini lagi enggak tenang, cepet-cepet diberesin ya saudara. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini juga segar. Mau kan punya tubuh yang sehat, tubuh yang penuh dengan semangat, tidak loyo-loyo, tidak aduh kayaknya sudah hilang semangat, patah harapan ya saudara-saudara. Biar ini mengingatkan, yuk hati yang tenang menyegarkan tubuh. Cerita yang Alkitab terjemahan yang lain menyehatkan tubuh ya saudara-saudara. Supaya tubuh kita ini sehat, tidak sakit ini, tidak sakit itu. Karena apa? Kita ini memelihara satu hidup keintiman dengan Tuhan. Kuasa Tuhan itu yang membuat saudara dan saya ini memiliki ketenangan. Kita minta Alkitab yang bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi biarlah Roh Kudus yang mengajari saudara dan saya. Sehingga tubuh kita ini sekalipun secara badan mungkin capek ya saudara-saudara, ngerjain ini ngerjain itu, tapi roh kita ini terus menyala-nyala, punya semangat terus, setiap pagi datang PW, setiap waktu punya hati yang terus mau memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hati yang tidak males lah, saya ini banyak masalah, doa-doanya gak dijawab-jawab, sudahlah sungkan-sungkan, gak usah datang-datang lagi. Rugi sendiri ya saudara-saudara. Itu membuat hati kita bukan tambah tenang, hati kita ini tambah punya kebimbangan, keraguan. Yakobus 1 ayat 6-8 dikatakan bahwa Yakobus 1 ayat 6-8, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kalau minta sesuatu sama Tuhan, mintanya dalam iman. Alkitab mengajarin. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang-orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi ketika kita ada di dalam ketenangannya Tuhan, kegelisahan yang ada di dalam hati ini diberesin sama Tuhan. Karena itu saya dan saudara ini bisa ngomong, udahlah aku pasrahkan semua masalahku, aku pasrahkan semua kebutuhanku, aku pasrahkan semua yang aku rindukan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga hati ini gak mikirin lagi, aduh nanti gimana, aduh nanti Tuhan tolong tidak. Hati ini jadi bimbang seperti gelombang laut, Alkitab menulis ya, yang diombang-ambingkan kian kemari. Nanti percaya, nanti enggak, nanti takut, nanti enggak, nanti khawatir, nanti enggak. Enggak ada udahnya ya saudara-saudara. Seperti gelombang laut itu kan terus-terusan pagi siang malam, bahkan kalau malam ombaknya bisa tambah gede ya saudara.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tapi saudara dan saya punya hati yang percaya, hati yang mau dikuasai oleh Roh Kudus, hati yang punya ketenangan karena saudara dan saya membangun keintiman di dalam Tuhan. Sehingga kita berdoa membangun keintiman dengan Tuhan bukan karena kita butuh semua kebutuhan kita, bukan cuma itu, tapi ada hati yang terus dibangun untuk mendekat kepada Tuhan, membangun satu relationship bersama dengan Tuhan. Kita butuh Tuhan bukan karena saya butuh sesuatu, tapi saya percaya di dalam Tuhan itu ada jawaban, di dalam Tuhan itu ada kemenangan, di dalam Tuhan itu ada kesembuhan. Hati yang begitu ya saudara-saudara, yang diajarkan supaya iman kita ini mendapatkan next level. Ukuran iman tadi ya saudara-saudara, diajarkan meningkatkan iman saudara dan saya ketika membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Biar ini menjadi perenungan saudara dan saya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Balik ayat yang tadi 1 Petrus 4 ayat 7. Biar ini menjadi rema buat saudara dan saya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu saudara dan saya, dan jadilah tenang supaya saudara dan saya dapat berdoa, membangun hubungan terus bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara semua pengen tenang kan? Semuanya mau yang namanya tenang ya. Tenang itu bagaimana sih Bu? Ya kalau kamu duduk diam itu ya namanya tenang ya. Kalau gelisah kan jalan ke sana sini, goyang ke sana sini, tenang. Dalam satu pujian kan dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu perkataan Daud ya. Daud mengatakan hanya dekat sama Tuhan itu rahasianya bisa tenang. Jadi tadi semua yang diceritakan, ketenangan ya. Kalau kamu tenang kamu bisa berdoa. Kalau kamu tenang kamu bisa melakukan segala sesuatu, bisa mikir dengan benar. Caranya bagaimana? Hanya satu, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat pujian dan penyembahan selama 1 jam ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kesempatan yang Kau berikan buat kami. Dengan firman-Mu Kau selalu mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan. Menjadi pedoman dan dasar dalam hidup kami dan perjalanan hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Biarlah perjalanan kami sepanjang hari ini didasari dengan apa yang Engkau katakan. Bagaimana kami hidup sebagai anak-Mu, selalu ada ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami tetap mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau sendiri akan memberkati akan bangsa dan negara ini. Engkau yang akan memberikan damai sejahtera-Mu. Engkau turunkan atas bangsa ini Tuhan. Sampai di pelosok-pelosok. Biarlah setiap orang yang mendengar semua berita yang terlalu banyak ada di medsos. Tuhan, biarlah setiap telinga mereka mempunyai filter-filter yang daripada-Mu. Sehingga semua berita yang didengar, kami minta jangan terjadi satu dengan yang lain,
terjadi pertentangan dan masing-masing saling memprovokasi satu terhadap yang lain. Bapa, Engkau sendiri yang akan mengatur akan bangsa ini melalui akan Bapak Presiden kami dan melalui akan semua stafnya. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan sampai dapat menjalankan roda pemerintahan seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa saat ini tentang cuaca. Engkau sendiri yang akan mengatur cuaca dalam negara kami ini, juga di dunia ini Tuhan. Karena banyak anak-anak-Mu tidak hanya tinggal di Indonesia, tapi anak-anak-Mu Tuhan tersebar di seluruh dunia ini. Oleh karena itu saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Engkau mengatur akan keadaan cuaca di dunia ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau yang mengaturnya. Bapak, kami juga berdoa untuk bencana-bencana alam yang mau tidak mau, karena ini sudah akhir zaman, akan terjadi. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau sendirilah yang akan melakukan pengaturan-Mu, karena kami tahu semua ada dalam kedaulatan yang daripada-Mu. Tuhan, kami percaya langit bumi ada di dalam kekuasaan-Mu. Bahkan dunia ini ada merupakan suatu tumpuan kaki-Mu. Biarlah apa yang terjadi dalam dunia itu semua ada di dalam kendali yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, buat kami terus percaya bahwa semua ada dalam kendali yang daripada-Mu, sehingga hati kami menjadi tenang. Kami dapat melakukan segala sesuatu yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta kekuatan daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Bapak, kami terima daya tahan tubuh. Kami masukkan dalam tubuh jasmani kami. Dan kami percaya ada daya tahan tubuh dalam tubuh kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai akan hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, menguasai mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Tuhan, hari ini dalam seluruh pekerjaan kami, biarlah penguasaan ini ada dalam hidup kami. Semua yang tidak baik Kau potong habis dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkati tangan kami hari ini. Engkau berkati kaki kami Tuhan. Biarlah pada hari ini, apapun kami berjalan, apapun yang kami kerjakan, ada dalam kontrol dan penguasaan yang daripada-Mu, ada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bersama-Mu kami akan melakukan segala perkara. Kami percaya berkat yang terindah Engkau sudah sediakan buat kami hari ini. Kami siap menerima untuk semua yang Kau siapkan buat kami hari ini. Buat tidak sekedar kami menerima Tuhan, buat kami menikmati semua berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.